Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para sobat, peneliti, penulis, dan mahasiswa semua? Baik, kita bertemu lagi dengan saya, Faizul Hasan, di YouTube channel ini. Jika masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah membahas macam-macam atau skema data sekunder yang bisa kita olah, dan lebih spesifik lagi kita juga sudah membahas dan mengetahui semua macam-macam dari systematic review dan meta-analysis. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan lebih spesifik, lebih fokus bagaimana kita menentukan atau membuat pertanyaan riset atau research question untuk prevalensi meta-analysis. Nah, untuk topik 10 menit ini, kita akan sharing bersama untuk membuat research question dari systematic review dan meta-analysis, khususnya untuk prevalensi meta-analysis. Namun sebelumnya, agar video ini lebih bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Dr. Faizul Hasan, dan pastikan kita semua bisa mengetahui update-update video apa saja supaya lebih bermanfaat. Baik, seperti yang sudah kita ketahui, ada beberapa tipe dari systematic review dan meta-analysis, dan sekarang kita akan fokus kepada pairwise meta-analysis, dan ini adalah langkah-langkah yang sudah kita ketahui di video sebelumnya. Jadi para onliners yang masih belum tahu, silakan di review video saya sebelumnya ya. Dan saya beri highlight merah ini supaya kita lebih fokus. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana formulating a research problem atau membuat pertanyaan dari studi systematic review dan meta-analysis pada studi prevalensi ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah atau sempat mendengar tentang PICO. PICO. Nah, begitu kita mendengar meta-analisis atau systematic review, kita juga mendengar atau sering mendengar kata PICO. Nah, apa sih sebenarnya PICO itu? Nah, PICO ini sangat penting, teman-teman, karena PICO ini adalah konsep atau konsep research question ketika kita mau melakukan systematic review dan meta-analysis. Nah, PICO itu apa sih sebenarnya? P sendiri itu adalah pasien atau populasi. Nah, kemudian I itu adalah intervensi, dan C-nya sendiri adalah komparasi atau kontrol, dan O-nya itu adalah outcome. Jadi, gampangannya gini, ketika kita ingin melakukan penelitian, maka pada populasi apa atau pada pasien apa, kemudian yang selanjutnya intervensi apa yang akan kita cari, dan dibandingkan dengan intervensi yang mana atau kontrol, dan apa yang kita harapkan hasil dari intervensi itu. Ya. Baik, nah yang sedikit unik ketika kita melakukan systematic review atau meta-analysis prevalensi. Nah, PICO tadi yang kita bahas sebelumnya itu akan bertransform menjadi PIOS. Kenapa? Karena seperti teman-teman ketahui, intervensi itu adanya pada studi desain interventional study ya, contohnya seperti RCT atau non-RCT ya, clinical trial yang non-RCT. Sedangkan ketika kita melihat prevalensi, maka keluarnya akan korelasional, case control, atau cohort dan observational study yang lainnya. Jadi PICO tersebut akan bertransform menjadi
POS. Apa itu POS? POS ini adalah pasien, exposure, dan outcome, dan studi desain. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini saya berikan satu contoh supaya lebih memberikan pengertian. Uh, Berapakah prevalensi gangguan tidur global pada pasien stroke atau transient ischemic attack atau TIA? Nah, ini adalah contoh research question prevalensi meta-analisis, rekan-rekan semua. P-nya di sini, kalau dari pertanyaan di atas, maka P-nya itu adalah pasien dengan stroke atau TIA, atau populasi yang akan kita ambil adalah populasi stroke dan TIA. Kemudian, E-nya, tadi masih ingat ya, exposure ya. Nah, untuk E-nya itu adalah jenis gangguan tidur. Nah, seperti yang kita ketahui ada berbagai macam jenis gangguan tidur menurut kriteria Asosiasi Sleep Medicine Amerika, atau yang lebih populer kalau pada gangguan tidur tuh bisa menggunakan kriteria DSM-5 atau ICSD ya. Itu salah satunya adalah sleep disorder breathing, atau kalau bahasa yang bisa kita ketahui adalah tidur OSA ya, atau mendengkur ya. Yang salah satu cirinya adalah mendengkur atau insomnia. Nah, ini para penggemar YouTube juga bisa saja mengalami insomnia karena sudah terlalu lama menonton video ya sampai malam. Kemudian PLMS dan RLS. Nah, kemudian outcome yang kita harapkan adalah prevalensi dari gangguan tidur tersebut pada pasien stroke. Sedangkan studi desainnya seperti yang kita bahas tadi adalah karena ini prevalensi, maka memasukkan cross-sectional study, prospective study, atau case control, dan cohort ya. Nah, ini saya berikan lebih detail lagi terhadap studi selection atau kriteria inklusi dari studi yang akan kita masukkan di prevalensi meta-analisis dengan pertanyaan yang tadi. Seperti satu tadi, pasiennya lebih spesifik lagi ya. Spesifik lagi artinya pasien dengan stroke atau TIA dengan usia di atas 19 tahun. Nah, ini rekan-rekan semua bisa menentukan inclusion kriteria masing-masing, tapi harus jelas ya. Kemudian exposure-nya apa? Exposure-nya yaitu gangguan tidur pada pasien stroke ya, atau TIA, yang diidentifikasi menggunakan standar atau valid instrumen. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kemudian outcome-nya apa? Paper-paper tersebut mereport atau melaporkan prevalensi gangguan tidur. Nah, bagaimana jika paper itu tidak melaporkan prevalensi? Kadang beberapa paper itu tidak melaporkan prevalensi secara detail, namun bisa kita kalkulasi asalkan yang inclusion atau kriteria inklusi yang lain seperti itu benar pada pasien stroke dan exposure-nya memang uh, pada gangguan tidur ya, melaporkan gangguan tidurnya, maka kita bisa kalkulasi secara manual Bapak Ibu. Dan ini adalah studi desainnya. Nah, bagaimana dengan RCT dan lain-lain? Kenapa kita tidak masukkan? Nah, karena pada RCT itu kalau kita lihat lagi salah satu syaratnya yaitu populasi yang dimasukkan itu adalah populasi yang sudah dipilih. Bisa jadi semua adalah gangguan tidur, makanya kita tidak masukkan di sini. Jadi untuk menarik kesimpulan dalam melakukan prevalensi meta-analisis, jadi pertama yang perlu diketahui adalah PICO, research question dengan rumus PICO itu berubah atau transform menjadi POS. Nah, kemudian yang kedua, setelah menjadi POS, maka kita beri secara detail inclusion kriterianya. Yang saya contohkan tadi, kita akan melihat prevalensi global gangguan tidur pada pasien stroke. Nah, kita set up lagi inclusion kriterianya, bagaimana dengan usia pasien tersebut, kemudian gangguan tidur apa saja yang akan kita lihat, dan terutama studi desain. Baik, mungkin itu saja dari saya.
Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.